Kak, aku udah lama jomblo nih. Setiap kali aku suka orang, ya beda agama. Gimana dong, Kak? Yang kedua, Kak, aku udah tua nih. Aku punya sih pacar, cuma nggak seiman. Yang ketiga, Kak, aku punya pacar, tapi nggak seiman sama aku. Tapi sih dia bilang dia mau jadi Kristen sih. Dia mau ikut sama aku sih, percaya Yesus. Yang keempat, Allah orang Kristen juga nggak beda jauh kelakuannya sama orang yang beda agama. Yang kelima, Kak, aku cenderung suka nih sama orang yang beda agama. Kak, aku udah lama nih pacaran sama dia, udah 10 tahun. Yang ketujuh, Kak, gimana kalau aku pacarannya jalanin dulu aja? Toh masih lama kok mau mikirin nikah. Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan membahas mengenai pacaran beda agama. Dan judulnya memang sangat membuat bingung. Karena apa iya cinta itu nggak selalu dari Tuhan? Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang umum banget yang disampaikan oleh kaum muda seperti kita yang masih umur muda-muda dan sedang mencari siapakah orang yang Tuhan kirimkan untuk saya, mendampingi saya seumur hidup saya. Tentu kita ingin hubungan yang langgeng ya teman-teman ya. Gak ada orang yang berekspektasi kalau saya nanti nikah, saya mau cerai di umur segini. Tidak pernah ada orang seperti itu, walaupun memang kenyataannya ada orang-orang yang cerai, tapi tidak pernah kita berharap untuk cerai. Nah, tapi karena kita ini adalah anak-anak kaum muda yang tinggal di Indonesia, yang umumnya adalah banyak kepercayaan, dan kebanyakan kita bergaul dengan orang-orang yang beda kepercayaan. Dan saya tolong digarisbawahi, saya tidak melarang kalian untuk bergaul dengan orang-orang yang beda kepercayaan dengan kita. Tuhan mengatakan bahwa kita harus menggarami dunia, jadi kita harus bergaul, menyampaikan kasih Tuhan kepada setiap orang yang ada. Namun untuk khususnya pasangan hidup, apakah kata firman Tuhan mengenai hal yang satu ini? Nah, yang pertama, saya ingin garis bawahi dulu. Pesan ini saya tujukan untuk kaum muda Kristen yang memang serius untuk pernikahan. Saya tidak mengarah ke kepercayaan yang lain. Dan yang kedua, kita garis bawahi juga bahwa pacaran itu adalah komitmen awal untuk pernikahan. Jadi tidak ada namanya pacaran untuk having fun, untuk teman main, untuk bisa hahaha ke bioskop ada teman jalan dan lain-lain. Tidak. Pacaran itu memang khusus untuk mengenal pasangan kita, untuk kita bisa menjajakinya lebih jauh. Sebelum itu kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu. Oke, kita akan baca firman Tuhan di 1 Raja-Raja 11 ayat 1-4 terlebih dahulu. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istri itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Di ayat yang kedua, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Kenapa? Karena ia akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Teman-teman,
Tuhan tuh pasti punya alasan. Tuhan tuh pasti punya alasan untuk segala sesuatu yang Ia tulis di Alkitab. Kita percaya bahwa Alkitab itu adalah isi hati Allah sendiri, teman-teman ya. Saya pernah menjumpai beberapa orang yang mengatakan bahwa cinta itu kan dari Tuhan, bukan aku yang minta. Tapi cinta itu dari Tuhan, gak mungkin dong. Tuhan gak mengizinkan aku mencintai orang yang lain. Atau kedua, ya Tuhan itu kan satu, cuma beda aja sih caranya menyembah. Seringkali kita punya segudang alasan untuk membenarkan perasaan kita. Bahkan beberapa kali mungkin kalian sendiri pernah menyadari bahwa perasaan kita tuh seringkali menipu kita. Perasaan kita seringkali menipu kita, membawa kita ke jalan yang tidak benar. Dan kita merasa itu cinta yang daripada Tuhan. Dan kita tidak bisa membedakan mana kasih, mana nafsu. Pertanyaan selanjutnya, lalu kenapa saya bisa mencintai orang-orang yang tidak percaya Tuhan atau orang-orang yang berbeda kepercayaan dengan kita? Saya cuma bisa jawab, cinta itu tidak sekilas jadi. Saya mungkin pernah jatuh cinta pada pandangan pertama. Saya suka sama dia karena penampilannya mungkin, caranya berbicara, atau wibawanya, atau kegantengannya mungkin, atau dan lain-lain mungkin yang saya kagumi. Tetapi saya bisa memutuskan untuk saya mencintai orang itu atau tidak. Karena cinta itu dipupuk. Cinta itu bukan perasaan yang tiba-tiba jadi. Saya memutuskan untuk mencintainya melalui saya komunikasi tiap hari dan lain-lain. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa mencintai Tuhan kalau kita mau membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Cinta itu bertumbuh melalui keputusan kita, teman-teman. Kita nggak pernah bisa menyalahkan hati, maksudnya kita nggak bisa pernah menyalahkan Tuhan. Kan Tuhan yang ngasih saya perasaan ini, kenapa saya yang harus membuangnya? Cinta itu keputusan dan bukan perasaan. Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan itu gak berkenan dengan hubungan kita, karena hubungan ini akan menjauhkan kita dari Tuhan, dan kita teruskan aja, terobos aja lah, lihat nantilah, jalani dulu nanti, entah nanti nikah sama dia atau enggak, urusan nanti. Itu keputusan kamu. Kamu mau hidupmu seperti apa, itu semua ada di tangan kamu gitu. Kita nggak bisa mengontrol orang lain, kita cuma bisa mengontrol diri kita. Keputusan kamu adalah keputusan kamu. Cuma Tuhan mau mengingatkan melalui Salomo bahwa pilihan yang salah terhadap pasangan akan membawa dampak yang besar terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Sejauh apa pentingnya Tuhan dalam hidup kamu akan sangat menentukan sejauh apa kriteria kamu terhadap pilihan pasangan hidup kamu. Lalu Kak, gimana kalau misalnya pacarku mau terima Yesus, mau jadi Kristen, dan mau ikut kepercayaanku? Apakah hal itu nggak mungkin? Jawabanku adalah mungkin aja sih. Karena cinta itu bisa melogikakan segala sesuatu. Ada orang-orang yang memang ketemu sama Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, karena memang dia merasakan kasih Tuhan. Tapi juga ada orang-orang yang saking cintanya sama kamu, mau meninggalkan kepercayaannya. Dan ada juga yang kembali lagi ke kepercayaannya setelah dia menikah sama kamu. Tidak ada jaminan untuk orang itu bisa bertahan percaya sama Yesus. Beda lagi ceritanya kalau dia ketemu Yesus bukan karena kamu. Dia memang mengasihi Yesus baru ketemu kamu. Saya rasa itu lebih meyakinkan daripada orang-orang yang dia terima Yesus karena kamu. Karena gak mudah loh teman-teman. Itu dari kecil dia sudah didoktrin seperti itu. Dia sudah percaya sama agamanya seperti itu dari kecil. Lalu ketemu kamu. Dan memang cinta itu melogikakan segala sesuatu. Bahkan
Tai kucing pun bisa rasa coklat karena kita mencintai orang itu. Ada sebuah cerita seperti ini, teman-teman. Jadi ada seorang istri yang ngomel sama suaminya. "Pak, kok hidup kita kayak gini-gini aja sih? Aku iri sama tetangga sebelah bisa beli ini, beli itu. Kenapa sih kamu waktu pacaran gak mau jujur aja kalau kamu gak punya apa-apa?" Suaminya malah balik jawab gini, "Ya kan aku udah bilang, kalau aku cuma punya kamu satu-satunya yang aku miliki." Istrinya cuma terdiam. Karena dia mikir waktu itu, dia pikir, so sweet banget suamiku ini, so sweet banget, aku suka banget sama orang ini, dia begitu so sweet. Nah, tapi kenyataannya waktu dijalani, benar-benar cuma punya ibu ini. Mungkin kita ketawa, teman-teman. Mungkin kita ketawa, tapi berapa sering kita seperti itu? Kalau cowok kita suka mukul, kita melogikakan segala sesuatunya. Mungkin dia akan berubah kok. Dia pasti berubah. Dia nggak akan mukul aku waktu nikah nanti. Kalau dia mendoakan kita akan berusaha untuk melogikakan segala sesuatu. Pasti dia akan berubah kok kalau sudah nikah nanti. Teman-teman, memang orang bisa berubah. Tapi ada beberapa sifat yang tidak bisa diubah begitu saja. Ada beberapa sifat yang memang sudah dari awal karakternya seperti itu. Dan saya akui, cewek-cewek kebanyakan suka bad boy karena ada rasa keibuan yang muncul, karena dia merasa, aku bisa kok ngerubah orang ini jadi lebih baik. Ada kebanggaan tersendiri bagi perempuan. Tapi, apakah kamu mau merelakan segalanya untuk mencintai orang tersebut? Orang yang jelas-jelas sulit untuk bertumbuh dengan kamu, bertumbuh ke arah Kristus. Apakah kamu tidak menginginkan keluargamu yang mengasihi Kristus, berdoa bersama, ke gereja bersama, saling menguatkan, saling mengasihi sampai Tuhan datang, sampai anak-anakmu juga akan diteguhkan oleh iman kalian berdua? Apakah itu tidak menjadi impianmu, teman-teman? Mari, mungkin kamu lihat video ini, kamu sedang berpikir untuk memiliki pasangan yang tidak seiman. Mungkin kamu sedang PDKT, mungkin kamu sedang memikirkan untuk menikah dengan orang yang beda kepercayaan dengan kamu. Coba kita renungkan, apakah ini benar? Apakah Tuhan berkenan atas pilihan kamu? Atau memang ini keinginan kamu murni dan kamu tidak peduli dengan keinginan Tuhan? Teman-teman, kehidupan pacaran itu jauh berbeda dengan kehidupan pernikahan. Kalau kehidupan pacaran aja kalian sudah nggak bahagia, kehidupan pacaran aja kalian sudah mulai meragukan, apakah dia pasangan saya ya? Kok saya merasa semakin down nih, semakin nggak bertumbuh di dalam Tuhan? Apakah kamu mau teruskan? Apakah kamu mau mengorbankan pernikahanmu nanti? Apakah kamu mau menjalani hidup yang berat demi keputusanmu sekarang yang mungkin saya nggak bisa memutuskan bahwa itu salah atau benar, itu adalah pilihan kamu. Tapi aku rindu firman Tuhan pada kali ini mengetuk hati kalian bahwa Salomo juga mencintai istri-istrinya. Tapi Salomo yang sama dibawa menjauh dari Tuhan oleh istri-istrinya yang dia cintai. Seringkali perasaan kita bisa menipu kita, tapi kenyataan nggak bisa menipu kita. Mau ajak kita untuk menghitung, teman-teman kalau mau pacaran tolong hitung baik-baik apa keuntungan yang akan kalian dapat dan apa kerugian yang akan kalian dapat kalau kalian bersenang itu. Karena ini satu kali untuk seumur hidup, kita nggak pernah
lebih dari satu kan? Tentu yang kamu pilih nanti itu akan bersama-sama dengan kamu sampai kamu tua, membesarkan anak-anak kamu, dan lain-lain. Jadi karena cinta itu sedikit gila, karena melogikakan segala sesuatu, mari kita koreksi ulang, kita daftar kalau bisa apa yang menjadi kerugian kamu, apa yang menjadi keuntungan kamu. Apakah anakmu akan berterima kasih kepada kamu karena sudah memilih pasangan hidup yang tepat? Atau justru dia akan menyesali pilihan kamu? Kenapa sih mamaku atau papaku memilih mamaku ini menjadi istrinya? Kenapa sih? Jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Oke, kesimpulannya. Yang pertama, kalau kalian lagi PDKT sama yang beda agama, kalau sudah jelas sulit dan rumit dan mengorbankan segala sesuatu, kenapa sih masih diteruskan? Apa sih yang menjadi pertimbangan kalian? Apakah kamu mau berjalan sendiri tanpa Tuhan? Yang kedua, kalau kamu sudah memutuskan untuk meneruskan hubungan ini, apakah kamu sanggup untuk menerima resikonya? Dan yang ketiga, ini cuma pesan sih ya, sebelum menjalin hubungan, kalau sudah tahu agamanya beda, yuk langsung ambil keputusan untuk tidak meneruskannya. Karena cinta itu dipupuk, cinta itu bertumbuh seiring dengan waktu. Kalau kamu mau teruskan, kalian sudah tahu sendiri apa resikonya. Yang keempat, yang terakhir, apapun yang kita lakukan, pikirkan dalam jangka panjang. Kalau saya sama si A, hidup saya akan seperti apa ya? Anak saya bakalan terima kasih nggak ya sama keputusan saya? Karena saya sudah memilihkan ayah seperti dia, ibu seperti dia. Oke, sekian dulu renungan kali ini. Dan aku harap kalian bisa diberkati oleh apa yang aku sampaikan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua.